Rika, Sakit, Afia, hadir. Alfi, hadir. Ami, Hadira. Nanas, hadir. Arini, hadir. Rika, Sakit. Alvina, Sakit. Fitri, hadir. Gege, Hadira. Andi, hadir. Indana, Hadira. Intan Dwi Cahyani, Sakit. Intan Naura, hadir. Intan Permatasari, hadir. Janika, hadir. Sita, Hadira. Komalasari, hadir. Lala, hadir. Lulu, hadir. Corina, Nanda, hadir. Natasha, hadir. Azala, hadir. Salva, Hadir. Silvi, Yumi, Hadira. Risa, Ulia, Milda, Tricantika. Ini masih banyak yang sakit ya. Karena lagi musimnya sakit, kalian itu harus menjaga kesehatan, apalagi kan kalian berada di pesantren. Jadi kalau misalkan di pesantren, kalian kan sudah mandiri. Kalian harus benar-benar menjaga kesehatan, waktunya istirahat, waktunya belajar, jangan sampai kebalik, waktunya belajar, istirahat, waktunya istirahat, begadang. Jadi benar-benar dijaga pola makannya juga. Kemudian siap kalian untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Sudah konsentrasinya sudah konsentrasi? Sudah. Sekarang coba diuji. Saya punya permainan, berdiri semua. Membentuk lingkaran. Lingkar. Yang dari sana, yang satunya dari sana. Sudah. Ini anggap saja lingkar ya. Sekarang coba dihitung dari sebelah sini. 1, 2, 3. Perintahnya berhitung 1 sampai angka terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti ada 25 anak. Ini permainannya kalian berhitung dari angka 1 sampai 25. Setiap kelipatan 3 kalian pakai door. Setiap kelipatan 3. Jadi kalau misalkan nanti Budiana kasih 3 kali putaran, kalau misalkan ada satu yang gagal, balik lagi sampai 3 kali. Kalau misalkan nanti dari 3 kali itu masih gak ada yang bisa melampaui 1 kali putaran, berarti kalian satu kelas kena hukuman. Hukumannya nyanyi seperti biasa, lagu teori atom. Nah sekarang konsentrasi dimulai. 1, 2, 4, 5, dan 7, 8, 10, 11, dan 13, 14, gagal ya. 1 kali. Lanjut dari sebelah kanan. 1, 2, dan 1, 2 kali. 1 kali lagi dari sebelah sini. 1, 2, 4, 5, 6. Ya, sudah 3 kali putaran ternyata masih ada yang belum bisa konsentrasi. Nah, sekarang karena kalian sudah 3 kali putaran, berarti seperti tadi harus menyanyikan lagu. Ayo bareng-bareng nyanyikan 1 kelas. 1, 2,
3. Kimia adalah pelajaran kelas IPA, semacam biologi dan fisika yang mempelajari struktur materi. Mungkin kami akan sedikit menjelaskan perkembangan tentang teori atom, 5 pendapat para ilmuwan. Teori Dalton, teori Thomson, model atom mekanika kuantum, proton, elektron, neutron. Mungkin atom Dalton seperti bola berjar, atom Thomson seperti roti kismis, atom Rutherford sistem tata surya. Kami ucapkan selamat belajar kimia. Semoga ilmunya bermanfaat kepada kita semua. Mungkin waktu ini bisa memudahkan kita semua belajar tentang teori atom beserta perkembangannya. Mungkin Chemistry smart learning. Udah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hari ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron. Sekarang ini saya kasih modul sama LKPD untuk masing-masing kelompok. Sudah belajar? Sudah. Kemarin kan sebelum pertemuan yang kemarin itu kan sudah Diana bilang kalau untuk materi kali ini tentang konfigurasi Elektron. Nanti kalian harus mempelajari dulu tentang konfigurasi elektron supaya nanti ketika pembelajaran itu kalian bisa ada inisiatif mau bertanya kira-kira dari apa yang dipelajari itu kalian kesulitannya di mana. Sudah, perhatikan untuk pembelajaran kali ini itu ada kompetensi dasar sama tujuan. Untuk kompetensi dasar, jadi kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini kalian itu konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Kemudian tujuannya, jadi setelah pembelajaran hari ini ada 2 tujuan yang harus kalian kuasai. Diharapkan kalian nanti itu bisa yang pertama menentukan konfigurasi elektron dengan start. Yang kedua menentukan jumlah elektron valensi dengan benar. Kemudian sebelum mempelajari konfigurasi elektron, ini ada sedikit persepsi yang bisa memotivasi kalian. Apa sih kegunaan untuk belajar konfigurasi elektron? Coba kalau kalian mengamati, kira-kira ada argumen apa yang bisa kalian ceritakan tentang gambar yang ada di depan kelompok alkali? Menurut kelompok kita, saat melihat tabel periodik seperti itu, kita bisa mengetahui elektron valensi dan juga bridge valensi untuk menentukan golongan dan juga periode. Ya benar. Kemudian ada lagi nggak yang bisa mengungkapkan argumen kalian? Ami. Jadi dari kelompok saya, ketika melihat tabel periodik tersebut, kita bisa
Dari tabel periodik di atas, kita dapat mengetahui unsur apa saja yang terkandung yang terdapat dalam blok S, blok P, blok D, dan blok F. Ya, jadi untuk belajar konfigurasi elektron itu ada tujuannya. Di antaranya tadi sudah disebutkan bahwa dalam penentuan konfigurasi elektron ini nanti kalian itu bisa menentukan golongan dan periode. Itu berfungsi enggak? Berfungsi. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui elektron valensi. Setelah tahu elektron valensi, tahu polivalensinya. Setelah itu jumlah elektron valensinya. Jadi kegunaan kalian belajar konfigurasi elektron tadi sudah ada tahapannya, yang nanti ujung-ujungnya itu bisa mengetahui golongan dan periode. Kemudian untuk cakupan materi yang akan dipelajari untuk kali ini itu yang pertama, jadi nanti kalian harus bisa tahu pengertian konfigurasi elektron itu apa. Yang kedua, bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron dengan benar. Yang ketiga, itu nanti bagaimana cara menentukan elektron valensi. Sebelum ke materi konfigurasi elektron, ini ada materi prasyarat yang sudah diajarkan di minggu kemarin. Kira-kira ada yang bisa menanggapi gambar yang ada di depan? Ya, Tahu tentang penjelasan tentang struktur atom. Nah, struktur atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Nah, dari itu ada inti atom. Inti atomnya itu proton dan neutron. Ada di tengah-tengah. Nah, itu elektronnya itu ada di luar. Mengelilingi inti atom. Dan positif itu bersifat proton. Nah, proton itu bersifat positif, elektron itu bersifat negatif, dan neutron itu tidak bermuatan atau disebut dengan netral. ya. Jadi untuk materi prasyarat sebelum kalian belajar tentang konfigurasi elektron itu kalian harus menguasai dulu apa itu struktur atom. Dari struktur atom itu nanti akan diketahui berapa jumlah elektron, proton, neutron. Kira-kira dari 3 subpartikel itu nanti yang dibutuhkan ketika konfigurasi yang mana? Elektronnya. Dari mana bisa mengetahui jumlah elektron? Nomor atom. Dari nomor atom. Berarti kalau misalkan di sini ada konsep konfigurasi elektron, kan semalam kalian sudah membaca. Untuk menentukan konsep dari konfigurasi elektron itu kan ada tahapannya. Tadi yang pertama nomor atom. Yang pertama nomor atom. Setelah nomor atom jumlah elektron. Setelah jumlah elektron konfigurasi elektron. Setelah itu kulit valensi, elektron valensi. Nah, sekarang karena di sini materinya tentang konfigurasi elektron, ada nggak aturan yang dipakai untuk menentukan konfigurasi elektron? Ada. Aturan apa? Diagram tingkat energi. Ada yang bisa menanggapi gambar yang ada di depan? Jadi Bu, itu ya, dari aturan konfigurasi elektron tersebut disebut orbital. Orbitalnya itu 1s, kemudian kedua s. Untuk s itu kuadrat pangkat 2. Kalau p itu pangkat 6. Ya, P pangkat 6. Kalau d itu pangkat 10, kalau f itu pangkat 14. Kalau F itu pangkat 14. Ya. Untuk urutannya Urutannya itu dari 1s, kemudian kedua p, kemudian kedua
2S, kemudian lagi 2P, kan 2S, 2P, 3S, 3P. Iya, dan seterusnya ya. Iya. Jadi arah panah. Nah sekarang coba untuk ngetes semuanya, apakah kalian semalam belajar? Untuk S itu terisi maksimal berapa elektron? 2. Untuk P 6. Untuk D 10. Untuk F 14. Kemudian aturan penulisan konfigurasi elektron yang kedua. Apa maksud gambar yang ada di depan? Ya. Gambar di depan itu merupakan aturan penuh atau setengah penuh. Jadi jika D pangkat 4 itu tidak boleh atau D pangkat 9 itu tidak boleh, harus penuh atau setengah penuh. Kalau D4 itu bisa jadi D5 atau jika D9 itu bisa jadi D10. Itu disebut dengan aturan penuh atau aturan setengah penuh. Iya. Sekarang kalau untuk misalkan itu D7, apakah harus mengikuti aturan setengah penuh? Tidak. Kalau misalkan itu D3, tidak. Berarti hanya berlaku untuk berapa? D4 dan D9. Ya dulu. Ganti baterai. Lanjut aturan berikutnya. Ada yang bisa menanggapi gambar yang ada di depan? Jadi dari gambar tersebut, penulisan konfigurasi elektron ketika menggunakan gas mulia, ketika menggunakan penyingkatan gas mulia, penulisan konfigurasi elektron. Nah, di aturan konfigurasi elektron itu, jadi menggunakan penyingkatan gas mulia, AR itu sama dengan 18. Di sana konfigurasi elektronnya itu totalnya 35. Nah, karena AR-nya 18, jadi yang diambil itu yang paling belakang. 2 yang paling belakang 3D10 dan 4D5. Karena untuk jumlah yang dari 1S pangkat 2 sampai 4S pangkat 2 itu totalnya 18. Iya. Berarti untuk penulisan konfigurasi elektron itu bisa menggunakan peningkatan gas mulia. Apakah semua gas mulia itu bisa dipakai? Tidak. Yang apa yang dipakai? Yang mendekati jumlah elektron yang mau dikonfigurasikan ya. Kemudian untuk aturan yang terakhir, ada yang bisa menanggapi gambar di depan? Kalau kalian semalam belajar, kalian bisa menanggapi. Iya. Dari gambar tersebut ada gambar unsur dan ada gambar ion. Gambar yang Mg12 adalah melepas elektron. Jadi kalau misalkan mau dijadikan ke unsur, elektron yang sudah dikurangi itu ditambahkan lagi. Iya. Berarti namanya konfigurasi elektron itu kan ada unsur, ada ion. Iya. Ion itu ada berapa macam? Ada 2. Ada 2. Ion apa? Ion positif. Jadi kalau yang ini contohnya ion positif. Kalau positif artinya apa? Melepaskan elektron. Karena di situ Mg12 berapa elektron yang dilepaskan? 2. Yang dilepaskan itu kulit yang awal apa yang akhir? Yang akhir. Berarti 3 S2-nya yang dilepaskan. Kalau yang ini contoh yang negatif. Kalau negatif kebalik. Negatif itu berarti dia menerima elektron. Berapa elektron yang diterima? 2. Jadi yang awalnya di
ketambahannya 8. Karena nomor atomnya O itu 8, karena ketambahan 2 jadinya 10. Nambahnya di elektron yang keluar. P itu kan masih ada 2 elektron lagi ya. Tinggal ditambahkan di situ jadi 2P. Untuk selanjutnya, karena tadi kalian sudah bisa materinya, ada permainan namanya kartu konfigurasi elektron. Ini sudah Diana kasih untuk masing-masing kelompok, ada 6 kartu. Kemudian ini ada soal yang di sini ini ada lembar, istilahnya lembar jawaban ya. Karena di soal tadi ada yang pertanyaan tulis valensi sama juga elektron valensi. Kemudian ini untuk kartu soalnya. Jadi kalian mengerjakan sudah sesuai soal yang ada di sini. Kemudian yang ini kartu konfigurasi elektron. Karena tidak kemarin itu belum sempat untuk membeli kertas manila, kalian tempelnya di dinding dulu ya. Jadi ada 6 kelompok pakai 6 sisi. Mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Sekarang saya bagikan dulu. Selain mengerjakan, tahap kedua nanti ada menanggapi. Maksudnya menanggapi, jadi kalau misalkan nanti ada alkali menanggapi kelompok yang lain. Saya kasih kertas ini, jadi kalian nanti lihat pekerjaan punya kelompok lain. Sebelum kalian mulai permainannya, itu ada penskoran yang harus kalian ketahui. Nih, ada kalau misalkan kalian penuh, itu nanti bisa dapat 11 poin. Selesai terlebih dahulu. Ini kan maksudnya dikasih waktu ya, nanti kalian ngerjakannya selama berapa menit. Kemudian kalau misalkan dari waktu yang sudah ditentukan itu ada yang sudah selesai angkat tangan, berarti dapat poin 1. Kalau misalkan selesai tepat waktu, berarti poinnya 0. Kemudian kecepatan menjawab, karena soalnya ada 5, berarti 1A, B, C, 2 sama 3. Kemudian yang tahap berikutnya, kelompok yang 1 menanggapi jawaban kelompok yang lain. Itu juga ada poinnya. Kalau menanggapinya benar, berarti poinnya 1. Tapi kalau menanggapinya salah, ya berarti poinnya 0. Yang dimaksud menanggapi itu bagaimana? Kalau misalkan kalian lihat pekerjaannya temennya, oh ternyata itu sudah benar, kalian menanggapinya, Bu, untuk yang itu sudah benar. Kalau misalkan tanpa alasan, berarti dapatnya setengah. Tapi kalau Bu itu sudah benar karena mengikuti aturan penuh atau setengah penuh, berarti
poinnya penuh dapat 1. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah siap untuk bermain? Siap. Kalau siap? Ya. Perhatikan lagi, ini fungsinya sebagai kertas untuk menanggapi kelompok yang lain. Kalau soal yang nomor 1A, kemudian 1A itu kan konfigurasi, tinggal ditempel di dinding. Kalau ditempel di dinding, berarti nanti diurutkan aja, itu kan konfigurasinya ada 3. Soal pertama di atas, soal kedua, soal ketiga. Untuk kartunya dipegang aja, yang jumlah kulit valensi sama elektron valensi. Ya, paham? Sudah siap untuk bermain? Siap. Siap. Kalau siap, bisa dimulai dari sekarang. Waktunya 10 menit.
nanti berikutnya menyusul ya. Sudah dari pembelajaran kali ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran untuk hari ini? Yang pertama, ada yang mau menyimpulkan tentang setelah kalian belajar tentang konfigurasi elektron sama elektron valensi, ada 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama, mungkin dari kelompoknya alkali, ada yang mau menanggapi? Yang pertama, konfigurasi elektron adalah distribusi elektron pada kulit atom dengan energi tertentu. Distribusi elektron pada kulit atom dengan energi tertentu. Jadi kalau kalian sudah belajar konfigurasi elektron, kalian bisa mendistribusikan elektron pada kulit atom dengan tingkatan energi tertentu. Bagus. Untuk yang kelompok, untuk yang selanjutnya, kelompoknya apa nama? Jadi kesimpulan pembelajaran pada cara penulisan konfigurasi elektron adalah: 1. Penulisan diagram sesuai dengan tingkat energi. Yang nomor 2, aturan sesuai dengan setengah penuh. Nomor 3, menggunakan aturan gas mulia. Ikatan gas mulia. Yang keempat, tulisan ion. Dilihat positif sama negatifnya. Kalau positif artinya apa? Kurangi. Kalau negatif, kesimpulan terakhir, elektron valensi dari Kamu J. Jadi kesimpulan pembelajaran yang ketiga yaitu elektron valensi. Nah, elektron valensi adalah elektron yang menempati kulit terluar. Elektron valensi, elektron yang menempati kulit terluar. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk penilaian penugasan ini nanti bisa kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan untuk menilai pengetahuan. Jangan lupa dikerjakan. Dan untuk pembelajaran berikutnya, kalian bisa belajar di rumah tentang bilangan kuantum. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan dari pembelajaran tadi sebenarnya juga ada tambahan yang awalnya kalian tidak tahu unsur-unsur itu fungsinya buat apa. Karena tadi sudah belajar tentang literasi, ada fungsi-fungsi dari setiap unsur, kalian bisa tahu. Oh, ini loh fungsinya natrium, ini fungsinya klorin, ini fungsinya Cu. Jadi selain kalian belajar konfigurasi, kalian juga bisa belajar tentang manfaat dari suatu unsur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.